Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuli. Apa Pagi, kabar Pak. hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja, Ya, Pak. alhamdulillah sehat juga Bu Yuli. Jadi begini Bu Yuli, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan tentang coaching dalam supervisi akademik, khususnya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Oh iya, baik, Pak. Nah, baiklah kalau begitu, apa nih tujuan awal Ibu dari pertemuan coaching kali ini? Tentunya saya ingin menjadi seorang guru yang berpihak kepada murid dan juga dapat melakukan pembelajaran yang efektif. Nah, baiklah, tujuan yang sangat penting. Bisakah Ibu ceritakan beberapa contoh permasalahan umum yang sering terjadi di kelas Ibu? Beberapa siswa saya sering tidak fokus saat belajar. Ada juga yang mudah bertengkar dengan teman dan beberapa siswa terlihat kurang percaya diri dalam berpendapat. Saya berharap tentunya dapat sharing atau merefleksi terkait pembelajaran di kelas, Pak. Apakah proses pembelajaran saya sudah berpihak kepada murid dan juga sudah efektif atau belum? Saya mengerti Bu. Bisakah Ibu jelaskan lebih detail tentang contoh-contoh permasalahan tersebut? Gini Pak, ada dulu saya mengajar itu siswa itu kalau ingin bertanya kayak ada kesulitan gitu untuk berbicara. Padahal dia belum mengerti gitu, belum paham. Saya sudah menawarkan silahkan siapa yang belum paham gitu. Betul. Mereka tidak mengungkapkannya gitu. Betul. Padahal saya cek, misalkan saya bikin rubrik atau apa, bikin pembelajaran biar tahu sampai mana dia kemampuannya pembelajaran hari ini, mereka belum bisa. Tetapi pada waktu saya tanya, mereka tidak ada keberanian untuk mengungkapkan hal itu. Terus ada juga yang bisa, tetapi waktu saya panggil ke depan untuk dia demonstrasi atau mempresentasikan, dia malu Pak. Dia malu untuk kedepannya. Nggak tahu itu rasa percaya dirinya kurang atau mungkin ada rasa malu mungkin ya. Malu dilihat teman gitu atau takut salah gitu. Mungkin ke sana Pak. Mungkin pengaruhnya banyak banget gitu. Oh iya. Berarti Ibu punya indikator keberhasilan dari penyelesaian masalah ini ya Bu. Nah, menurut Ibu merasa berhasil dalam pertemuan kali ini apabila menurut Ibu seperti apa? Saya merasa berhasil jika siswa merasa nyaman selama pembelajaran dan siswa pun terlihat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri selama proses pembelajaran. Oh iya, kalau boleh tahu, nah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tentunya saya ingin semua siswa berhasil dalam mengikuti pembelajaran saya. Saya dapat mendampingi siswa dengan baik. Mereka belajar dengan nyaman, yakni tidak ada yang merasa terintimidasi. Mereka belajar dengan semangat, yakni terlihat antusias dalam pembelajarannya. Oke, nah jika dilihat dari skala 1 sampai 10 nih Bu, nah posisi Ibu saat ini dalam mencapai tujuan yang diharapkan berada di angka berapa ya Bu kira-kira? Mungkin bisa saya perkirakan nih Pak ya. Ya, Ada di level 4 kayaknya Pak. berarti masih berada di level 4 ya Bu ya? Iya. Nah kira-kira Ibu menginginkan perubahan Ibu ingin ke level berapa nih Bu? Ya minimal nggak terlalu ke 10 lah. Ya. Saya ingin ada perubahan sedikit demi sedikit, ya minimal ke 8 aja lah Pak. Oh, baik. Nah, kalau memang skalanya masih rendah, itu artinya Ibu masih menghadapi berbagai kendala atau hambatan ya. Nah, bisa jelaskan hambatan atau gangguan yang Ibu alami selama pembelajaran apa saja, Bu? Hambatan atau gangguan yang saya alami, para siswa yang sulit untuk berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Mereka mengobrol dengan temannya, sehingga saya pun sulit untuk mengontrol nada dalam berbicara. Nah, tadi Ibu menginginkan naik ke level 8 ya, Bu? Iya. Nah, untuk mencapai level tersebut nih, kira-kira Bu Yuli ada ide atau rencana yang ingin Ibu lakukan? Kemungkinan kedepannya saya berencana akan mengelola kelas dengan baik, Pak. Betul. Selalu melakukan teknik STOP
agar siswa dapat berkonsentrasi. Menggunakan media pembelajaran yang mendukung, menyalurkan siswa yang banyak bicara agar berbicara yang positif. Saya akan lebih komunikatif lagi pada saat berbicara dengan siswa, Pak. Baik, kalau hambatannya seperti itu, sulit berkonsentrasi, mereka lebih banyak berbicara dengan hal-hal di luar pembelajaran, sulit mengontrol nada bicara. Nah, menurut Ibu, solusi dari permasalahan yang Ibu alami itu apa saja? Solusinya, mungkin saya akan berusaha hadir penuh dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada lagi siswa yang berkesempatan untuk mengobrol hal yang di luar pembelajaran. Saya juga akan berusaha mengontrol cara berbicara saya agar lebih baik lagi. Nah, lalu apakah ada solusi lain Ibu yang Ibu bisa lakukan? Solusi lain, saya harus berkolaborasi dengan orang tuanya di rumah. Karena siswa malah mengobrol, sulit berkonsentrasi itu menurut saya diakibatkan oleh kurangnya perhatian orang tua. Sehingga mereka mencari perhatian lebih di sekolah kepada guru dan teman-temannya. Iya, cukup menarik nih solusi yang Ibu utarakan, Bu Yuli. Kira-kira kapan Ibu dapat melaksanakan rencana aksi yang Ibu sebutkan tadi? Insya Allah saya akan melaksanakannya secepat mungkin. Nah, menurut Ibu, untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah Ibu lakukan, ukuran keberhasilannya seperti apa nih Bu? Tentunya siswa merasa nyaman, bersemangat, dan kepala, telinga, nose, hidung, bibir, pundak, biar konsentrasi kalian bisa fokus
sehat. Sebaliknya Pak Ridwan gimana? Alhamdulillah baik ya Allah. Baik, saya akan tentang percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan kemarin Ibu. Iya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, pertama, untuk pertanyaan pertama itu bagaimana nih perasaan Ibu setelah kemarin kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Oke. Karena belum terbiasa mungkin ya. Iya. Saya merasa tegang Pak awalnya. Hmm. Merasa tegang tuh, tapi ya tegangnya gimana, karena kan mengubah ya, Iya. mengubah kebiasaan di kelas kan, Betul. ingin menjadi lebih berkualitas, lebih baik lebih lagi. efektif Iya. lagi belajar merekanya. Tapi walaupun tegang, alhamdulillah juga berjalan dengan baik Alhamdulillah. dan Ya. sudah sangat ada antusias Nah, dari siswanya. Nah, kemudian Ibu bisa ceritakan tidak nih area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Mungkin kalau tahapan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Ya. Awalnya itu dulu ya Pak ya. Iya. Kemudian Dirancang dulu. iya dirancang dulu harus gimana nih konsepnya, Betul. yaitu di perangkat pembelajaran. Sebelum kita mulai terjun di kelas ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dari siswanya itu sendiri ya, dilihat sampai mana pastinya, Iya. dan juga keterampilan. Nah, Untuk pengetahuan siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Dan sedangkan keterampilannya yaitu menulis rangkuman yang menuliskan kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasinya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu lakukan, yang sudah Ibu lakukan tadi? Kemudian apakah sudah berhasil? Kemudian atau masih ada kekurangan-kekurangan? Menurut saya Iya. setelah dijalani, setelah dilakukan ya Pak ya, Betul. dirancang sebelumnya, terus dilakukan observasi dan Bapak juga dilihat kan waktu Iya, itu ya. di kelas. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada sih kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu, sesuai. Kemudian walaupun masih ada kekurangan, dan menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, Sering terjadi. ya, Ya. yang di dalam kelas waktu Iya. proses pembelajaran, Pembelajaran. tentunya mungkin dialami oleh guru-guru, bukan saya Iya, aja kayaknya betul, ya, yang iya. lain juga akan sama Benar. merasakan hal itu. Tapi khusus di saya, pengalaman saya, ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat, masih ada yang tidak ingin terlibat Iya. dalam proses pembelajaran tersebut. Artinya siswa itu tidak terlibat, atau beberapa siswa mungkin hanya mengandalkan temannya. Jadi niron bahasa Sunda. Iya, betul. Ngandalkeun. Iya. Masih Andal ngandalkeun, gitu ya. andal. Betul. Iya, Oh, jadi seperti itu ya Bu. Oke. Iya. Nah, kemudian kira-kira mengapa hal itu terjadi? Kemudian kenapa mereka kurang aktif, dan kenapa juga mereka tidak ikut terlibat aktif dalam diskusi nih? Kira-kira menurut Ibu? Kan memang saya bentuk kelompok ya waktu itu Pak. Iya. Tetap aja ada yang bekerja, ada yang Ada yang tidak bekerja, ya itu sistem mengandalkannya. Jadi motivasi Iya, internal. misalkan Iya. mungkin dalam pembagian kelompok teh dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya nih. Betul. Memang saya bentuknya tidak bentuk sedikit, Iya, bentuk ya. kecil-kecil ya. Ya dicoba saya bentuk yang banyak. Saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ternyata berbeda-beda Pak. Iya. Mereka itu gaya belajarnya Nah, itu. gimana tuh? Ada yang memang gayanya itu pingin audio, ada yang memang penerangan visual Iya, gitu betul. ya, ada yang kinestetik, data daik cicing training di Iya, kelas. betul. Banyak gerak ya. Iya. Saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ya ada yang gaya belajarnya visual yang tadi saya bicarakan ke Bapak ya, dan mendeskripsi sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut.
mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas harus seperti apa sih, biar mereka aktif intinya. Betul, iya, Gitu. betul. Jadi mereka terbagi dalam menurut gaya belajar mereka ya Bu. Saya kelompokkan dipisah-pisahkan dengan pertanyaan, oke kamu mau seperti apa? Nah, Gitu, minatnya. minatnya. Iya. Gitu. Jadi, kemudian rencana ke depan Ibu nih pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar auditori, juga menggunakan gaya belajar visual dan kinestetik ya Bu. Oke. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan dampak dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran kemarin. Ya. Kemudian saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Bu melakukan perubahan? Ibu akan melakukan atau rencana yang tadi Ibu sampaikan? Sebenarnya ingin secepatnya sih, Iya. tapi melihat waktu yang tepat juga, gitu ya. betul. Belum saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepat mungkin karena memang suatu target yang ingin segera diraih, gitu ya. Apa sih setelah saya membagikan, setelah saya merencanakan, lalu saya bikin modelnya seperti apa, ingin juga secepatnya sih. Karena kan udah dipisah-pisah gaya belajar mereka udah tahu apa. Jadi ingin tahu hasil progresnya Iya, itu betul. gimana besok gitu kalau saya sudah jalankan. Tapi insya Allah nanti saya Jadi jadi Ibu berarti kan tadi solusinya membagi mereka sesuai